Mengawali era Dawn of DC pada serial Superman volume ke-6 akan mengisahkan Superman dengan markas barunya yang berada di tengah kota Metropolis. Terlepas dari Fortress of Solitude yang berada di Antartika, saat ini Superman memiliki markas barunya yang diberikan oleh Lex Luthor si botak licin, di mana sebenarnya Supercorp dulunya adalah LexCorp yang dihadiahkan Luthor kepada Superman. Di era inilah Lex Luthor menjadi orang baik dan membantu kepahlawanan Superman untuk melawan musuh-musuhnya. Meskipun Luthor di penjara di Pulau Stryker, dia tetap membantu Superman. Cari tahu selengkapnya pada arc cerita pertama Superman volume ke-6, Superman Supercorp, yang dimulai dari edisi perdana sampai edisi yang kelima, dan ditambah nih dengan satu komik Superman annual tahun 2023. Inilah alur cerita komiknya, semoga kalian suka. Yeah. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi yang belum subscribe diharapkan untuk mendukung channel ini dengan mensubscribe-kannya, dan terima kasih bagi yang sudah, kalian luar biasa. Cerita dibuka di masa lalu Clark Kent. Di saat itu di rumah keluarga Kent, Clark yang masih belia diminta turun ke lantai bawah. Sementara Clark yang masih belia itu termenung sambil duduk di jendela kamarnya sambil menatap awan yang ada di langit. Oleh karena dipanggil Martha dan belum turun ke bawah, ibunya pun menduga ini karena anaknya sering bergaul dengan Pete Ross. Jonathan pun membela itu tidak mungkin gara-gara Pete Ross. Putra mereka mengabaikan panggilan ibunya. Nah, saat ini di masa sekarang Superman terbang di langit untuk menyelamatkan ancaman Livewire, yang selanjutnya Superman pun mengkonfrontasi wanita listrik itu dan berhasil dilumpuhkannya. Atas peristiwa itu diliput oleh seorang jurnalis, Dick Dixon, dan siaran berita itu ternyata dilihat juga oleh Lex Luthor yang sedang menjalani masa tahanannya. Sejak dia di penjara saat itu, di mana Lex Luthor sedang menikmati makan siangnya sambil melihat siaran berita tersebut, Lex Luthor si botak licin pernah berkata kepada dirinya sendiri bahwasannya dia pernah memberikan nasihat kepada Superman, namun Superman malah mengabaikannya. Kembali ke Superman yang menyerahkan Livewire ke aparat kepolisian, dia bertemu dengan Neo Kekoa, seorang kepala departemen kepolisian Metropolis yang baru, yang selama ini Superman hanya mengetahuinya dari Maggie Sawyer yang sekarang sudah berpindah ke Bloodhaven menjadi komisaris di kepolisian Bloodhaven. Kemudian Superman memfasilitasi pasangan yang baru menikah dari acara pernikahan sampai selesai. Beberapa saat kemudian Clark Kent kembali ke Daily Planet yang sedang menyusun beritanya. Dia dihampiri Jimmy Olsen yang mengatakan kepada Clark bahwa dia akan memperkenalkan pacar barunya. Namun tiba-tiba Lois Lane muncul dari ruangan kerjanya dan memanggil Jimmy Olsen maupun semua orang karyawan yang ada di sana. Dia menekankan kepada mereka bahwa berita pada setiap karyawan untuk tidak menunggu berita. Merekalah yang harus mengejar berita. Clark pun menenangkan Lois yang sekarang menjabat sebagai kepala editor Daily Planet dikarenakan Perry White sekarang ini terkena sakit jantung. Dan di saat mereka masih membahas tentang pekerjaan kantor, tiba-tiba pendengaran supernya si Clark Kent mendengar suara yang menyatakan ada bahaya di Metropolis. Si Clark Kent pun beralasan dia pergi ke kamar mandi, yang kemudian ternyata dia pun ke atas gedung sambil memantau apa yang terjadi di kota Metropolis. Yang dia lihat adalah seekor burung yang sedang terbang. Sambil mengenakan headset, dia pun dihampiri oleh Lois Lane. Clark Kent menyatakan dengan mendengarkan musik maka bisa membuat pikirannya menjadi segar. Menurutnya banyak yang telah terjadi sejak dia kembali dan dia berusaha untuk menemukan fokusnya. Dia tidak berguna tanpa Lois. Dia menjelaskan dia mendengarkan Lex Luthor yang sedang dipenjara, begitu juga dengan Bruce. Kemudian Jimmy Olsen muncul yang tidak sengaja melihat mereka berciuman. Jimmy pun memberitahu mereka ada serangan di gedung LexCorp. Ternyata ancaman serangan itu adalah angin tornado berwarna biru dan merah. Clark yang berubah menjadi Superman terbang untuk mengatasi masalah itu. Angin tornado itu muncul di sekitar gedung LexCorp dan Superman pun bergegas untuk mendekatinya. Namun yang membuatnya menjadi terkejut adalah dia melihat bahwa tornado tersebut
tersebut terbuat dari robot nano dengan logo S-nya. Ternyata angin tornado itu telah mengubah bangunan menara LexCorp dengan menambahkan simbol Superman yang besar di atas gedung. Superman pun penasaran dan masuk ke dalam gedung LexCorp. Dia disambut oleh Mercy Graves yang memberitahunya bahwa Lex Luthor telah mengganti nama perusahaan menjadi Supercorp. Wanita itu kemudian mengajak Superman ke ruangan utama karyawan yang sedang bekerja. Para pekerja karyawan di Supercorp semuanya dengan mengenakan kostum berlogo S. Semua fasilitas yang ada di sana berhubungan dengan Superman dan hari ini LexCorp resmi diganti dengan nama Supercorp. Mercy Graves meminta Superman untuk menerima terobosan terbaru di abad ini. Setelah menampilkan hologram Lex Luthor dengan bentuk desain Jor-El, perusahaan itu diserahkan Luthor kepada Superman. Superman lah yang akan memimpin perusahaan Supercorp sehingga Superman juga dapat menggunakan sumber dayanya untuk melindungi bumi. Superman menolak dan mengatakan dia hanya akan menyerahkan kendali perusahaan kepada karyawannya, tapi Mercy Graves mengatakan kepada Superman jika dia tidak menerimanya maka perusahaan itu akan dibubarkan dan efeknya hampir separuh orang di Metropolis akan kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Superman pun kemudian terbang ke Pulau Stryker untuk menemui Lex Luthor si botak licin. Namun sebelum sampai di tujuan yang dimaksud, dia malah diserang oleh parasit di tengah kota. Parasit pun kemudian memberitahu Superman bahwa rasa laparnya semakin kuat karena setelah seseorang memodifikasinya. Superman pun akhirnya berhasil mengalahkan parasit dan mengatakan kepadanya bahwa mereka dapat membatalkan apapun yang dilakukan Luthor kepadanya dan mengembalikannya ke Star Labs. Namun ternyata parasit mengatakan kepada Superman sebenarnya bukanlah Lex Luthor yang melakukan modifikasi kepadanya, yang kemudian muncullah banyaknya cloningan parasit yang kecil terpisah dari tubuhnya. Mereka langsung menggerayang tubuh Superman dan Superman pun harus menghadapi mereka, yang berarti Man of Steel akan membutuhkan bantuan. Di suatu tempat yang tidak diketahui, Bizarro sedang dilakukan operasi oleh makhluk yang tidak diketahui. Di sana juga ada seseorang yang menyaksikan video rekaman. Di sel penjaranya, Lex Luthor memberitahu Superman bahwa beberapa musuh lamanya berada di balik semua serangannya. Dan di akhir edisi menampilkan entitas yang tidak dikenal yang bersiap untuk menghancurkan bumi. Seperti yang pernah dikatakan Jor-El, Krypton akan hancur dan orang asing itu menyatakan sama seperti halnya dengan bumi, dia akan menghancurkannya. Dan cerita pun bersambung. Gerombolan miniatur klon parasit menyergap Superman dan hampir menguras seluruh kekuatannya. Superman hampir tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melarikan diri. Dia pun melompat ke gedung terdekat dan melihat ada banyaknya gerombolan parasit yang menyerap hampir semua energi di kota Metropolis. Sementara itu, sebuah perintah rahasia ilmuwan gila mengamati serangan parasit dari basis operasi mereka. Graves, salah satu ilmuwan, tidak setuju dengan keputusan pemimpin mereka untuk melepaskan parasit di Metropolis karena mengira hal ini akan mendapat perhatian yang tidak diinginkan dari Superman. Saudara laki-laki Graves yaitu Dr. Farms membisikkan sesuatu ke telinga Graves. Bisikan itu langsung dituruti oleh Graves. Dia kemudian memberitahu para ilmuwan yang berkumpul di sana bahwa Metropolis dulunya milik mereka sebelum si Lex Luthor si botak licin yang merebut kekuasaan. Dan sekarang dengan Luthor yang dipenjara, mereka memiliki kesempatan besar untuk mengambil kembali kota Metropolis dalam kekuasaan mereka. Rencana mereka saat ini termasuk melakukan operasi pada Bizarro, bereksperimen pada Kryptonite, dan seperti yang terjadi di saat ini, melepaskan gerombolan parasit yang sekarang sedang dilawan Superman. Parasit menyerang gedung Supercorp dan seluruh karyawannya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Hanya Mercy Graves lah yang sempat untuk menggunakan kekuatan nanoteknologinya untuk menahan serangan parasit. Superman akhirnya tiba di sana. Dia membukukan monster parasit dengan nafas bekunya.
Tepat pada saat itu juga, Lex Luthor meminta bantuan Superman untuk dapat melepaskannya dari penjara di Pulau Stryker. Karena Luthor dapat membantu Superman untuk menghentikan parasit, tetapi Superman menolak untuk memainkan permainan Lex Luthor. Karena mungkin saja Lex Luthor, si botak licin yang licik, akan mendapatkan keuntungan dari apa yang dia lakukan untuk membantu Superman di saat ini. Akhirnya Superman punya cara yang lain, yaitu menyalakan kembali kekuatan Super Corp, karena dengan melakukan itu, parasit tidak akan mampu melawannya. Namun sebelum dia melakukannya, Superman menghubungi Jonathan dan Kara Zor-El yang telah mendirikan dinding es untuk menjaga parasit terkurung dalam batas kota Metropolis. Sebagian besar kota telah dievakuasi dan Superman Family ingin bertemu dengan Superman, tetapi Man of Steel mendesak John dan Kara untuk tetap tinggal, jangan sampai mereka diserang oleh parasit. Sayangnya Daily Planet telah diserang dan Jonathan tidak tahu apakah ibunya Lois Lane aman-aman saja di sana. Tentu saja hal ini membuat Superman bergegas untuk pergi ke Daily Planet, di mana dia bertemu dengan seorang penembak jitu yang menembaknya dengan peluru bercahaya. Dia menyebut dirinya Marilyn Moonlight dan dia hanya memberi peringatan kepada Superman. Superman mencoba meraih Marilyn, tetapi tangannya malah menembus lengannya, seolah Marilyn Moonlight adalah seorang hantu. Marilyn pun menghilang dalam seberkas cahaya putih yang memberi Superman gambaran tentang kota yang disebut kota Old West. Setelah Moonlight menghilang, Superman menyadari ternyata peluru tembakannya si Marilyn barusan telah mengisi ulang kekuatannya. Superman pun akhirnya menemukan Lois dan staf Daily Planet, tapi sayangnya tanpa disangka dan tanpa diduga, Lois telah berubah menjadi parasit yang rakus berkat virus yang dilepaskan ke udara oleh parasit yang bermutasi. Virus ini juga menginfeksi Superman, seperti halnya Superman Family yang lainnya menghadapi pasukan parasit yang memanjat dinding es untuk mencegah mereka keluar dari kota Metropolis. Ketika gerombolan parasit terus merajalela di kota Metropolis, Superman yang hampir tidak bisa mengendalikan pikiran dan tubuhnya sendiri, dengan enggan dia setuju untuk melepaskan Lex Luthor dari penjara selama dia memberikan solusi untuk masalah parasit. Dia juga melepaskan tahanan yang lain, yaitu Livewire, karena Superman memiliki rencana yang melibatkan penggunaan dia sebagai umpan untuk parasit. Di Super Corps, Lex Luthor dan asistennya, Mercy Grave, menggunakan kekuatan Livewire ke mesin yang akan menghubungkannya ke jaringan listrik Super Corps. Ketika bangunan itu semakin kuat, parasit menghentikan serangan mereka terhadap Metropolis dan berkumpul ke gedung tersebut, termasuk parasit mikroskopis yang telah menginfeksi Superman yang dengan cepat mengenakan pakaian kedap udara untuk menghindari infeksi ulang. Bahkan Rudy Jones sebagai parasit yang asli sudah berada di dalam Super Corps untuk mencari makanan yang dia inginkan. Superman pun bahkan mengizinkan Rudy untuk menguras sebagian kekuatannya sehingga dia dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan hidup sendiri, tetapi memberinya pilihan, yaitu Rudy Jones dapat terus menyerap kekuatan Superman atau melahap klon parasit yang telah menghabiskan seluruh energi Metropolis. Ya, bisa ditebak nih, si Rudy akhirnya memilih untuk memakan klonnya sendiri, membuatnya begitu kenyang dan gemuk sehingga Lex tidak kesulitan untuk menyuntiknya dengan zat yang melumpuhkannya, dan akhirnya ancaman pun berakhir. Ketika Superman Family dan Departemen Kepolisian Metropolis memimpin upaya pemulihan, Clark pun kembali untuk memeriksa staf Daily Planet, membuat alasan bahwa dia terjebak di kamar mandi selama amukan serangan parasit. Di apartemennya, Clark dan Lois bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan Lex Luthor dengan memberikan Clark Kent kendali atas perusahaannya sendiri. Lois pun berpikir apapun rencana dan permainan Lex Luthor si botak licin itu tidak akan bagus dan Clark akan siap menampung permainan yang disusun oleh Lex Luthor nantinya. Meski begitu, dia bisa menggunakan Super Corp untuk membantu orang dan mudah-mudahan dengan itu dapat menghentikan Lex Luthor sebelum dia yang menyelesaikan rencananya. Superman pun kemudian mengunjungi Lex Luthor di penjara Stryker Island. Berterima kasih kepada Lex Luthor atas bantuannya dalam menghentikan parasit dan mengungkapkan keterkejutannya karena Lex Luthor memilih untuk kembali ke dalam selnya daripada menggunakan serangan parasit sebagai alasan untuk melarikan diri. Lex Luthor pun bersikeras, dia ikhlas membantu Superman dan yakin mereka bisa menyelamatkan dunia bersama-sama. Superman pun setuju untuk memberi Lex kesempatan untuk membuktikan dirinya dan berangkat ke penjara. Tapi sebelum dia pergi,
lagi, si Superman sempat memberi si Lex Luthor sebuah hadiah kecil, yaitu sebuah jam tangan sinyal, mirip dengan yang digunakan oleh Jimmy Olsen. Dan sekarang Superman pun berada di markasnya Supercorp dan bersiap untuk memulai pekerjaan barunya. Sementara itu di lokasi yang dirahasiakan, Dr. Farm dan saudara laki-lakinya, Grave, berbicara tentang kejadian yang baru-baru ini mereka rasakan. Meskipun parasit gagal, komplotan mereka yang disebut The Secret Order of Mad Scientists yakin bahwa target mereka berikutnya adalah Silver Banshee karena akan lebih beruntung untuk menghancurkan Lex Luthor dan siapapun yang membantunya, termasuk Superman sendiri. Di Metropolis, CEO Ben Smithy menikmati awal di pagi hari yang menyenangkan dan bahagia di apartemennya. Ketika dia menyiapkan sarapan dan menyuruh pacarnya untuk bersiap berangkat kerja di Daily Planet, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu apartemennya. Dan ketika dia membukanya ternyata adalah orang asing yang tidak dia kenal sama sekali. Orang asing itu ternyata adalah Grave dan asistennya, Farm Hands, dan mereka tertarik dengan kekuatan CEO Ben untuk melakukan pekerjaan yang sedang mereka butuhkan. Tentu saja membuat CEO Ben menjadi terkejut. Yang dia hadapin ini adalah seorang penculik yang menjadi ancaman baginya. Wanita itu pun kemudian mengubah dirinya menjadi Silver Banshee. Dan ketika akan mengeluarkan teriakannya, Silver Banshee sepertinya tidak bisa mengeluarkan teriakannya karena Grave menggunakan sebuah sarung tangan khusus yang dilengkapi dengan pecahan berbagai jenis macam kryptonit yang efeknya mengubahnya kembali menjadi bentuk manusianya. Grave pun menjelaskan kepada CEO Ben dengan mencampurkan efek berbagai macam jenis kryptonit tersebut dapat memberikan hasil yang menarik bagi metahuman dan memberitahu wanita itu untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Jika tidak, dia akan membunuh semua orang yang dia cintai. Dan inilah Superman volume ke-6 edisi keempat, Scream from the Past. Pada bagian keempat ini akan mengungkapkan masa lalu Lex Luthor yang berhadapan dengan musuh lamanya yang mengharuskan dirinya menjadi sosok pelindung kota Metropolis dari ancaman. Di halaman Pulau Striker Island, Lex Luthor sedang membaca buku di bawah pohon yang rindang. Di sana ada 3 orang tahanan yang berbicara mengenai Superman. Seorang tahanan berkomentar tentang bagaimana Superman dapat dengan mudah mengambil alih dunia, tetapi Luthor malah memilih menjadi orang yang tidak melawan Superman. Menurut si tahanan yang membuat pernyataan tentang si Superman tersebut, membandingkannya dengan Batman yang lebih keren daripada Superman. Nah, mendengar pembicaraan tersebut, ya telinga si Lex Luthor menjadi tidak nyaman dan merasa terganggu, dan dia pun mengambil sebuah biji kacang yang ada di pohon di dekatnya, kemudian melemparkannya tepat ke dalam mulut si tahanan yang sedang tertawa terbahak-bahak sehingga menyebabkan si tahanan itu berhenti tertawa. Beberapa saat kemudian, Lex Luthor dibawa ke selnya dan melakukan pembicaraan pribadi dengan Superman yang tidak suka dengan cara Lex Luthor yang barusan saja karena hampir membunuh seorang tahanan yang lain gara-gara sebuah biji kacang. Meskipun beralasan tahanan itu bersikap kasar mengenai Superman sendiri. Superman pun menganggap Lex Luthor si botak licin itu sepertinya sekarang telah berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Lex Luthor tidak berpikir mengenai hukumannya yang akan dikurangi karena perilakunya yang baik tersebut. Namun dia tetap bersikeras karena dia sebenarnya ingin membantu Superman dengan ikhlas. Dia mengingatkan kembali peristiwa tentang mereka berdua dalam beberapa waktu minggu terakhir ini, di mana mereka telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti melakukan perdamaian antara 2 kerajaan yang telah berperang selama berabad-abad lamanya. Mereka juga menemukan Sword of Imperiex, yaitu pedang Imperiex yang hilang, memecahkan misteri pembunuhan alien yang berusia ratusan tahun, dan terakhir telah membantu dunia dalam skala besar dan kecil dalam petualangan mikroskopis dengan kedua The Atom, yaitu si Ray Palmer dan Ryan Choi. Meski begitu ya, tetap saja Superman masih tetap tidak mempercayai Lex Luthor karena dia merasa sepertinya Lex Luthor belum sepenuhnya jujur kepadanya. Terlebih lagi dia bertanya kepada Lex Luthor siapa sebenarnya Dr. Farm dan Grave. Lex pun tidak percaya Superman bersiap untuk menerima kenyataan yang sebenarnya, tapi Superman bersikeras untuk tetap mengetahui yang sebenarnya karena Dr. Farm dan
dan Graff lah yang telah memanipulasi Rudy Jones alias Parasit. Jika Dr. Fromm dan Graff benar-benar sosok yang berbahaya seperti yang dikatakan Lex Luthor, maka Lex Luthor perlu membuktikan bahwa mereka harus bekerja sama. Yang kemudian Lex Luthor langsung menyetujuinya dan langsung menjelaskan kepadanya bahwasanya di masa lalu sebelum Superman muncul di Metropolis, di saat itu Lex Luthor sendirilah yang berusaha menjadi pahlawan di kota itu. Dia memberitahu Superman bahwa Dr. Fromm dan Graff ketika itu sudah menjadi seorang ilmuwan brilian, dan pada saat dulu pertama kali Lex Luthor tiba di Metropolis daripada Superman, si Lex Luthor masih dengan perawakan rambut yang berwarna merah. Nah, di kota itu dia menemukan Dr. Fromm dan Graff sedang melakukan eksperimen ilegal terhadap para tunawisma yang mereka culik dari jalanan. Lex Luthor pun kemudian menyelidiki mereka dan berhasil menggerebek salah satu markas mereka. Dia pun menyerang kedua ilmuwan gila tersebut dengan senjata peralatan teknologi canggihnya. Lex Luthor muda akhirnya berhasil menyelamatkan korban yang diculik, namun sayangnya Dr. Fromm dan Graff malah melarikan diri. Setelah itu Lex Luthor berniat untuk menjadi pelindung di kota Metropolis, dan setelah peristiwa itulah kedua saudara ilmuwan tersebut bersembunyi di bawah terowongan kota Metropolis. Setelah Lex Luthor menyelesaikan cerita masa lalunya mengenai kedua ilmuwan gila Dr. Fromm dan Graff, Superman pun masih menganggap Luthor berbohong dan mengarang ceritanya. Luthor pun menyatakan kepada Superman mereka harus bekerja sama. Menurutnya Superman membutuhkan bantuan Lex Luthor. Jika demikian, maka Superman meminta Luthor untuk memberitahunya di mana laboratorium rahasia kedua ilmuwan jahat tersebut berada. Nah, beberapa saat kemudian dengan bimbingan Lex Luthor melalui jaringan komunikasinya, Superman pergi ke tempat laboratorium itu dulu berada. Setibanya di lokasi yang dimaksud di tempat itu merupakan sebuah labirin terowongan yang sudah lama ditinggalkan jauh keberadaannya di bawah jalanan kota Metropolis. Menurut Lex Luthor, sudah bertahun-tahun sejak terowongan itu terakhir kali dieksplorasi. Di sana Superman menemukan seluruh bangunan terletak di dalam terowongan. Dia menyadari kota itu telah dihancurkan dan dibangun kembali berkali-kali, sehingga reruntuhan itu pada dasarnya adalah tempat pemakaman kuburan. Akhirnya Superman tiba di lokasi lama laboratorium yang dimaksud dan menemukan susunan rancangan ilmuwan yang membuat desain proyektor Phantom Zone. Mendengar apa yang disampaikan Superman tersebut, Lex Luthor langsung menyadari ternyata Dr. Fromm dan Graff telah membuat jebakan untuk Superman, karena setelah Parasit gagal membunuh Superman untuk menggunakan senjata proyektil Phantom Zone. Ternyata benar nih dengan dugaan si Lex Luthor, Superman dihampiri oleh Silver Banshee, di mana kedua ilmuwan gila itu mengetahui Superman akan berbicara dengan Lex Luthor setelah Parasit mengamuk di kota Metropolis sebelumnya. Dan itulah mengapa sekarang mereka mengirim Silver Banshee untuk menyerang Superman, meskipun sebenarnya Silver Banshee dengan sangat berat hati untuk melakukan perintah ilmuwan gila yang memaksanya untuk menyerang Superman. Silver Banshee terpaksa melakukannya daripada orang yang dicintainya menjadi terancam. Nah, di tengah jalanan kota Metropolis, Lois Lane berjalan keluar dari kantor Daily Planet untuk membeli kopi. Di belakangnya menyusul nih ada si Jimmy Olsen yang berbicara dengannya mengenai apa yang dia temukan tentang sosok Marilyn Moonlight. Namun tiba-tiba pertarungan antara Superman dan Silver Banshee muncul ke permukaan, di mana pada saat itu Superman meminta Silver Banshee untuk menghentikan serangannya. Superman juga memintanya untuk datang ke Supercorp agar dapat dibantu Superman untuk dapat memulihkannya. Namun Silver Banshee yang tertekan oleh suruhan ilmuwan gila terpaksa menyerang Superman. Silver Banshee yang kehabisan tenaga menghadapi Superman, dan Jimmy Olsen yang melihat pertempuran itu langsung menghadang mereka dan berjuang untuk menghentikan perkelahian mereka. Dia mengungkapkan kepada Superman bahwa Silver Banshee adalah wanita kecintaannya. Suatu ketika di Metropolis, Xiao Ben Smithy memasang brosur di seluruh kota untuk mengiklankan konser band rocknya.
Dia bertemu dengan Jimmy Olsen dan berkenalan. Setelah berkenalan, mereka pun jatuh cinta. Dan Xiaoben pun akhirnya mengungkapkan bahwa dia adalah Silver Banshee. Nah, untuk menunjukkan pemahamannya, Jimmy Olsen mengungkapkan kepada Xiaoben bahwa dia dulu pernah berubah menjadi berbagai jenis makhluk aneh seperti kura-kura, monyet, dan bahkan seekor landak. Hubungan mereka berjalan sampai di pagi hari ini, di mana ketika saat itu Grave secara paksa mengubah kekuatan Banshee dan mengancamnya untuk menyerang Superman agar tidak membunuh semua orang yang dia cintai, termasuk kekasihnya yaitu Jimmy Olsen. Nah, saat inilah di mana Jimmy Olsen yang baru saja mengakui bahwa dia menyukai Silver Banshee tepat di hadapan Superman, Lois, dan kerumunan orang yang ketakutan. Bagaimanapun juga, Banshee masih merasa harus menyerang Superman dan Lex Luthor yang telah mendengarkan pertarungan dari sel penjaranya di Pulau Stryker. Setuju untuk menemukan cara untuk membantu Superman melumpuhkan Banshee tanpa membunuhnya. Eksperimen Grave telah menyebabkan kekuatan Banshee menjadi tidak stabil. Hal itulah sebabnya pasukan tentara dari Supercorp datang untuk membantu Superman dengan memberinya meriam hipersonik, senjata khusus yang dapat menetralisir teriakan Banshee. Karena Superman tidak ingin menyebabkan kerusakan parah pada Banshee, meremukkan senjatanya, tetapi tetap menjaga penekan hipersoniknya tetap utuh, dan Jimmy Olsen meminta Superman untuk ikut bersamanya, berpikir bahwa dia bisa berunding dengan Silver Banshee. Superman dan Jimmy Olsen pun yang telah dilengkapi dengan jetpack Supercorp mencapai Silver Banshee yang telah terbang tinggi ke langit metropolis untuk menghindari melukai siapapun dengan teriakannya. Jimmy pun berhasil menunjukkan sifatnya yang lebih baik dan meyakinkan Silver Banshee untuk berteriak sekeras yang bisa dia lakukan, dan Superman pun menggunakan penekan hipersonik untuk memutuskan koneksi Banshee ke Phantom Zone. Rencananya pun berhasil dan Xiaoben pun kembali dengan keadaan yang normal. Kemudian Superman membawa Xiaoben ke Supercorp untuk pemeriksaan, dan Xiaoben mengungkapkan bahwa Grave telah memodifikasi kekuatannya dengan kryptonit, menyebabkan Superman yang frustasi terbang ke reruntuhan metropolis dan menuntut konfrontasi dengan Fram dan Grave. Namun satu-satunya hal yang dia temukan di reruntuhan adalah hologram Fram dan Grave. Sementara Fram tetap diam, Grave berbicara tentang betapa dia terkesan dengan kecerdikan Superman dalam menghentikan parasit dan Silver Banshee. Superman pun berjanji untuk menghentikan apapun yang direncanakan Fram dan Grave, tetapi Grave hanya mengolok-olok Superman karena dia berpikir dia bisa menyelamatkan Superman dan mengejek Man of Steel karena tidak mengetahui rahasia Lex Luthor yang sebenarnya, termasuk sesuatu yang disebut Project Chain. Yang kemudian hologramnya pun menghilang dan Superman memikirkan apa yang baru saja dikatakan Grave kepadanya. Di malam harinya, Clark pun mengungkapkan kepada Lois bahwa jeritan Banshee merusak telinga bagian dalam dan mempengaruhi pendengaran supernya. Tetapi pendengarannya itu akan pulih kembali dalam waktu sekitar 1 hari. Superman juga berbicara dengan petugas pembebasan bersyarat Banshee dan mereka setuju untuk membatalkan tuntutan terhadapnya dengan syarat Banshee melakukan pelayanan masyarakat, sementara Supercorp telah mengurus perbaikan dan kerusakan properti. Sayangnya sampai sekarang Superman belum mengetahui di mana lokasi Dr. Fram dan Grave bersembunyi atau apa yang sedang mereka rencanakan nantinya. Nah, di saat itu Marilyn Moonlight menyaksikan metropolis dari langit malam. Clark mengaku kepada Lois bahwa dia masih ingin mempercayai si Lex Luthor yang berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Ya, tapi sayangnya dia tahu Lex sekarang ini mungkin saja masih berbohong kepadanya. Lois pun mengatakan bahwa salah satu hal yang dia sukai dari Clark adalah kemampuannya untuk melihat yang terbaik dari setiap orang. Tetapi saat ini Lex belum melakukan apapun untuk membuktikan dirinya dapat dipercaya. Namun untuk saat ini Clark dan Lois memutuskan untuk mengesampingkan kekhawatiran tersebut dan menikmati kencan ganda mereka bersama Jimmy dan Xiaoben, di mana pada saat itu Xiaoben bersama bandnya perform di sebuah restoran tempat mereka sedang makan malam. Nah, si Clark Kent pun mengakui bahwa rasanya aneh jika sekali saja dia tidak dapat mendengarkan seluruh dunia, tetapi Lois mengatakan kepadanya bahwa saat ini seluruh dunianya ada bersama mereka. Ya, pada saat ini bersamanya. Sementara itu di Pulau Stryker, Lex Luthor si botak licin dibawa ke kafetaria untuk menikmati makan malam. Dia tidak menyadari bahwa Superman telah kehilangan pendengaran
lingkaran supernya. Lex pun mencoba untuk berbicara dengannya dan mengatakan bahwa Dr. Fromm dan Graves pasti mengirim parasit dan Silver Banshee untuk mengejar Superman karena suatu alasan, karena Fromm dan Graves tidak pernah melakukan apapun tanpa rencana. Dia juga mengakui kepada Superman bahwa bekerja sama dengannya terasa menyenangkan dan itu adalah sesuatu yang seharusnya mereka lakukan saat mereka tinggal di Smallville. Tiba-tiba Lex Luthor menyadari dia tidak dibawa ke kafetaria. Sebaliknya, dia menemukan dirinya berada di koridor yang gelap di mana dia disergap, dipukul, dihajar habis-habisan oleh dua tahanan yang menikamnya. Lex pun dibiarkan kehabisan darah tergeletak di lantai dengan kondisi yang lemah dan tak berdaya, meminta bantuan Superman, tapi sayangnya Clark Kent tidak dapat mendengarnya. Cerita dibuka dengan pemindaian aktif Metropolis dari mesin yang tidak dikenal yang terjadi secara real time. Narasi Lois Lane yang menyatakan tentang rahasia selama ini akhirnya terungkap. Lex Luthor dulunya adalah seorang pelindung di kota Metropolis. Bertanya tentang sosok Marilyn Moonlight, apakah dia seorang penyelamat atau ancaman di malam hari? Dan siapa juga Dr. Fromm dan Graves yang selama ini bersembunyi di bawah jalanan kota Metropolis? Berita koran Daily Planet hari ini menerbitkan tentang Metropolis sebagai kota masa depan yang sekarang berganti nama dengan kota rahasia, The City of Secrets. Sementara itu, di tengah kota Metropolis, Superman bertarung dengan dua mainan robot raksasa yang sepertinya adalah ciptaannya Toyman. Gedung Daily Planet yang berada di lokasi pertempuran Superman terlihat Lois Lane sebagai pemimpin redaksi bersama staf reporternya berfokus untuk mengerjakan liputan berita. Berbagai bidang liputan topik surat kabar berkumpul bersama dan menatap keluar jendela gedung Daily Planet. Mereka menghadap ke pertempuran Superman melawan robot mainan raksasa Toyman. Lois pun memberitahu kepada mereka berita utama yang dijadwalkan untuk hari berikutnya, di mana berita itu harus memasukkan liputan berita yang ada dalam pikiran para masing-masing reporter yang fokus pada berbagai segmen di Daily Planet, yang kemudian setiap berita yang mereka pikirkan ternyata tidak menarik bagi Lois Lane. Dia langsung melibatkan mereka untuk turun ke lapangan agar dapat mendatangi dan mengumpulkan lebih banyak informasi tentang berita prospektif mereka. Lois dengan antusias dan memaksa mereka untuk memerintahkan mereka semua pergi dengan harapan mereka dapat bisa melaporkan sesuatu yang menarik sebagai reporter investigasi. Jimmy Olsen dan Lisa Lombard dikirim ke Supercorp untuk mewawancarai CEO Supercorp, yaitu Mercy Graves, dan sebagai bukti mereka bekerja, Jimmy Olsen dan Lisa Lombard diwajibkan untuk berfoto bersama Mercy Graves. Nah, setibanya mereka di sana, mereka diberikan merchandise terkait Superman dan tur ke fasilitas yang menampilkan berbagai lantai operasi. Di dalam sana, mereka melihat parasit Rhodey Jones yang sedang membawa kotak-kotak untuk dia pindahkan ke ruangan yang lain. Dia ternyata dipekerjakan oleh Supercorp setelah dijebloskan ke dalam penjara Striker Island. Parasit juga mengenakan alat di lengannya untuk mengatur rasa laparnya. Mercy Graves menjelaskan Superman mengizinkan sejenis program kerja rehabilitasi untuk parasit setelah serangannya di kota Metropolis. Jimmy dan Lisa Lombard pun keluar topik dan bertanya tentang sejarah pribadi hubungannya Mercy Graves dengan Lex Luthor, menyelidiki sejarah kelamnya dan mempertanyakan perubahan hatinya sehingga dia mencoba mengubah kembali topik pembicaraan mereka. Tiba-tiba makhluk menyerupai parasit berlari ke arah mereka sambil berteriak yang sepertinya akan menyerang mereka. Hal ini membuat Mercy Graves langsung beraksi. Lengan wanita itu berubah menjadi senjata mekanis. Kekuatannya itu dia dapatkan dari hujan Lazarus dalam peristiwa Lazarus Planet. Mercy Graves pun langsung menembakkan ke arah makhluk tersebut. Makhluk itu menghindar ke sudut ruangan yang lain di mana ada parasit dan menjelaskan bahwa itu pasti adalah sisa dirinya yang terjebak di dalam gedung di akhir edisi kelima dan gagal menyerap kembali ke dalam tubuhnya. Dia meminta apakah dia bisa memeliharanya sebagai hewan peliharaan dan Mercy Graves pun membolehkannya. Di saat itu, Jimmy Olsen langsung mengambil foto parasit yang sedang memeluk hewan peliharaan barunya, parasit.
Superman melayang di atas mainan Toyman yang kini dapat dikalahkan bersama tim Supercop yang menganalisis sisa-sisa kehancuran gedung. Sementara itu di kantor Lois, penyiar olahraga Steve Lombard menjelaskan bagaimana dia mengalami kesulitan melakukan wawancara dengan Livewire di penjara Striker Island. Menjelaskan bahwa Leslie Willis tidak kooperatif dan berlaku kasar. Mendengar penjelasan si berkumis tebal itu, Lois pun memutuskan agar dia sajalah yang akan mewawancarai Livewire dan pergi ke penjara Striker sendirian. Setelah tiba di sana, Livewire mengucapkan selamat kepada Lois Lane atas promosinya menjadi pemimpin redaksi Daily Planet. Ternyata di ruangan sebelah ada seorang tahanan yang menguping perkataan Livewire tersebut. Tahanan itu adalah Red Cloud, ya si Robinson Gould. Yang tidak sengaja mendengar berita tersebut, dia pun menjadi marah dan langsung menyerang penjaga di dekat Lois dan Livewire. Lois Lane berjalan menuju penjaga yang terjatuh dan mendapatkan kunci rantai yang memborgol Livewire, menjanjikannya sebuah cerita tentang pengaruh yang baik dan menempatkannya dalam sorotan publik yang positif. Tetapi saat ini dia harus melawan Red Cloud. Livewire pun setuju dan langsung menuruti permintaan Lois Lane. Bersama penjaga, akhirnya Livewire berhasil menggiring Red Cloud masuk kembali ke dalam sel tahanannya. Lois pun kemudian mengusulkan aliansi dengan Livewire untuk sebuah misi yang terpisah. Sementara itu, karyawan Supercop yang menyampaikan lokasi Toyman yang telah dilacaknya kepada Superman, yang ternyata lokasi tersebut berasal dari sebuah gudang terdekat. Superman pun kemudian memasukinya dan menemukan Winslow Short dengan keadaan yang dirantai dan kondisi yang terluka. Superman pun kemudian mengamankannya. Toyman memberitahu Superman bahwa ada dua orang yang tidak dikenalnya mencuri alat permainannya dan menjelaskan bahwasannya dia bukanlah sosok pelaku penyerang yang dilakukan dua robot raksasa di tengah kota Metropolis. Kembali ke Daily Planet, beberapa orang staf Daily Planet yang diminta Lois untuk mencari arsip Daily Planet mengenai berita apapun yang terkait mengenai Lex Luthor sejak 5 tahun pertamanya muncul di kota Metropolis. Di malam harinya di Suicide Slum, reporter Daily Planet Cat Grant berada di dalam mobil polisi Metropolis untuk ikut bersama mereka untuk melakukan patroli di jalanan kota Metropolis. Yang kemudian ada nih 3 orang pria bersenjata terlihat meninggalkan sebuah bank dengan sangat terburu-buru. Mereka segera masuk ke dalam kendaraan dan melarikan diri. Nah, di saat itulah mobil patroli Cat Grant mengikuti para perampok dan segera meminta bantuan. Namun saat itu ternyata Marilyn Moonlight yang menunggang kudanya mengejar mobil si perampok dan akhirnya dapat menghentikan para perampok di jalanan yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Polisi menangkap para penjahat sementara Cat Grant mengambil kesempatan untuk mewawancarai Marilyn Moonlight. Cat Grant bertanya tidak ada yang diketahui tentangnya, mengapa dia bersembunyi di dalam bayangan ketika dapat membantu membuat kota menjadi aman. Moonlight pun hanya menjawab Metropolis tidak pernah merasa aman bagi dirinya, yang kemudian Marilyn Moonlight pun menghilang. Keesokan harinya, surat kabar Daily Planet dengan segala ceritanya ditampilkan dengan sangat menarik. Cerita mengenai Livewire, kabar tentang parasit dan hewan peliharaan barunya, dan sosok Marilyn Moonlight yang membantu petugas menangkap perampok. Jimmy Olsen bersama pacarnya, Siobhan Smithy, berjalan berdua. Semua karyawan Daily Planet sepertinya sangat bahagia setelah merilis berita mereka di harian Daily Planet. Lois Lane pun menuju ke atap gedung Daily Planet untuk bertemu dengan Superman yang mengikutinya ke dalam dan berganti pakaian kerja. Lois pun menjelaskan kepada Clark bahwa seseorang di Daily Planet telah menghancurkan dan menghapus semua file yang berkaitan dengan 5 tahun pertama Lex Luthor di kota Metropolis dan dengan bukti kepahlawanannya dengan sengaja. Dia pun menuduh Perry White yang telah melakukannya. Sementara itu ternyata Perry White menunjukkan sebuah poster politik yang bertuliskan namanya yang menunjukkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Metropolis pada pemilu yang akan datang. Di tempat yang tidak diketahui, Dr. Frum dan Mr. Graves mengambil sampel kecil darah dari Lobo yang mereka tahan dengan keadaan yang dirantai dengan jarum suntik khusus yang dirancang oleh Toyman. Setelah menganalisis sampel darah, Lobo pun mengancam keduanya jika dia terlepas dari ikatan rantainya. Dr. Frum pun bingung dengan DNA uniknya si Lobo yang bertanya-tanya apakah Zarnia lain memiliki genetika yang serupa. Lobo pun menjawab bahwa dia bersama putrinya Crush adalah orang Zarnia terakhir yang diketahui di alam semesta, memberitahu mereka bahwa dunianya telah mati.
Sementara itu di kapalnya, dan menyelesaikan pemindaian kota, Brainiac mengamati dunia Xarnia yang terkandung dalam botol di depannya. Dia memberitahu para penduduk Xarnia yang ada di dalam botol bahwa rahasia terbesar di alam semesta terletak di suatu tempat di bumi, dan dengan bantuan mereka, dia akan mendapatkan rahasia tersebut sehingga dia akhirnya tidak sendirian. Nah, itulah dia art cerita Superman Super Cop. Untuk art cerita yang selanjutnya, Superman The Chain, support channel ini ya, dan sampai jumpa pada art cerita yang berikutnya. Yeah.